Muhammad Afifuddin, Komisioner KPU RI. 9 partai politik non-parlemen dan partai baru yang lolos verifikasi administratif hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 mulai diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya adalah Partai Hanura yang diverifikasi mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di kantor DPP Partai Hanura Gedung City Tower, lantai 18, Jakarta Pusat. Itu untuk ketum. Yang ketum verifikasi langsung dipimpin Ketua KPU Hasyim Asyhari dan 2 komisioner KPU Muhammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap. Sementara dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu Labayani dan Fahmi Fajar. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta berpesan kepada seluruh kader Hanura di seluruh Indonesia untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan KPU. KTP sesuai, NIK sesuai, ya kan? Sudah ya? Sudah, KTA sesuai. Jadi Ketua Umum secara faktual sudah kita verifikasi memenuhi syarat. Jadi secara simbolis teman-teman sekalian untuk gitu Pak. Ya. Untuk ketum, sekjen sama bendum Tahan Pak. syarat semuanya. Ya, persiapannya seperti yang dilihat oleh KPU dan Bawaslu tadi itu lebih canggih dari yang dulu. Mungkin karena KPU sama Bawaslunya menjadi orang baru lagi kan. Ya kan, itu penyebabnya salah satu. Dan mereka sudah melihat dulu dan melihat juga sekarang. Ternyata kantor tidak berubah. Orang-orangnya semua hadir, ya kan? Jadi ya itulah. Dan akhirnya KPU pertama menyatakan bahwa partai ini di tempat yang sama dan resmi masih ada, sah katanya begitu. Itu aja ya. Tapi untuk sejumlah persyaratan Pak sudah dipenuhi ya. Malah diumumkan oleh KPU sendiri tadi. Wanitanya 33%. Lebih 3%. Apa dicabut tuh? Ya kalau suruh cabut kita cabut. Tapi nanti wanitanya yang gawat komplain sama kita. Kenapa? Wanita sekarang itu penentu dari kemenangan KPU. Jadi hati-hati, karena wanita itu ibu kita. Cuma harapan untuk pemilu ini Pak, secara lagi. Insya Allah, berkat doa tadi, doa kita bersama, pertama kita mendoakan KPU, Bawaslu, supaya selamat menjalankan tugasnya, dan kita turut terlibat di situ. Kira-kira target ke depan kira-kira berapa? Menang. Berapa persen Pak? Menang aja, jangan presentasi lah. Kalau presentasi nggak menang juga nggak ada guna kan. Menang dan masuk ke Senayan. Itu niatnya. Amin. Koalisi kita belum menentukan sekarang, tapi kawan-kawan di DPP Partai Hanura telah merancang suatu koalisi yang bakalan menang. Karena dari dulu apa yang saya usulkan selalu menang. Jadi dari mulai saya ikut zaman Soeharto, lantas zamannya Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY, lantas sampai dengan zaman Jokowi ini, semua saya tidak dan selalu hadir di situ. Apa yang kemudian diperbaiki dari 2019 ke 2020 yang kemudian diubah dari perbaikan? Perbaikannya kita kan dulu Anda tahu bahwa kita dikhianati, lantas kita dirugikan, baik dari kelompok-kelompok tertentu, bahkan dari aparat-aparat yang bertugas pada saat itu melakukan pengkhianatan-pengkhianatan kepada Partai Hanura. Dan mudah-mudahan sekarang dengan suasana yang baru, orang-orang yang baru ini Hanura betul-betul akan bangkit, jaya dan menang. Harapan ke KPU dan Bawaslu apa? Harapan KPU dan Bawaslu adalah melaksanakan tugasnya dengan baik dan betul-betul bermartabat. Dan kedua, mereka itu harus kita dukung. Kenapa harus kita dukung? Karena mereka lah menentukan republik ini untuk jalan yang benar.
Jadi seperti partai-partai kecil, jangan dianggap partai kecil. Ya, partai besar juga belum tentu dia melaksanakan tugas apa yang dibangun oleh KPU dan Bawaslu. Jadi ya kita lillahi ta'ala aja lah. Ya, serahkan kepada mereka untuk mengambil jalan yang benar. Bagi partai politik memenuhi syarat verifikasi administrasi itu berarti kan dokumennya sudah dinyatakan benar dan sah. Nah, yang kedua, verifikasi faktual ini mencocokkan kebenaran dokumen tersebut dengan kebenaran faktual. Jadi untuk di pengurus pusat partai politik itu untuk memeriksa, memastikan bahwa dua hal ya, pengurus dan kantor. Apakah pengurus yang disampaikan sebagaimana SK kepengurusan dengan orang-orangnya itu cocok atau tidak, faktual atau tidak. Kantor yang disebut alamatnya di sini itu faktual atau tidak. Jadi di level pusat begitu, di provinsi juga begitu. Nah, di kabupaten kota juga begitu, tetapi ditambah satu lagi di kabupaten kota verifikasi faktual, yaitu memeriksa kecocokan nama-nama anggota yang didaftar oleh partai dengan kebenaran faktual di lapangan. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya? Yang mana? Kalau di pusat kan cuma 15 sampai 17. Di provinsi, kabupaten kota untuk yang pengurus juga begitu. Untuk anggota sampai 4 November. Proses verifikasi tadi dimulai di pagi, kemudian sekarang di Hanura dan telah diperiksa, dan kita akan lihat hasilnya nanti. Dengan tadi tidak berubahnya tempat, kemudian pengurusnya masih lengkap, saya kira kita akan lihat prosesnya pleno yang akan dilakukan KPU. Kan ini memeriksa hasil verifikasi administrasi, apakah berkas yang telah sah dan lengkap tersebut orangnya apa ada tidak. Nah, ini yang perlu diperiksa. Kalau orangnya ada jelas, Pak Ketua Umum ada kan, Pak Sekjen ada, dan kemudian yang lain juga ada. Nanti kita akan lihat. Ini kan hanya untuk DPP pusat pada hari ini. Enggak. Oke, cukup ya. Dijadwalkan ada 9 partai politik hari ini yang diverifikasi faktual oleh KPU dan 1 partai politik dijadwalkan pada Minggu besok. 9 partai politik tersebut yaitu Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Garuda, PSI, PBB, Partai Buruh, PKN, dan Perindo. Sementara 9 partai politik yang lolos parlemen sesuai keputusan MK tidak perlu lagi dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan berlangsung hingga 4 November 2022. Masa perbaikan hingga 23 November dan pengumuman dilakukan pada 14 Desember 2022 sekaligus penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Aduh.